Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Indrisa Putri. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Malang dengan jurusan Manajemen, NIM akhir 336. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas saya, yaitu mata kuliah Islam dan IPTEX, di mana tugasnya itu membuat video. Videonya itu menjelaskan tentang kehidupan dan peran tokoh ilmuwan Islam dalam pengembangan ilmu pada abad pertengahan. Ya, yang kita ketahui sendiri bahwa banyak banget ya tokoh ilmuwan Islam itu yang benar-benar berjasa, yang benar-benar terus mengembangkan ilmu pada abad tersebut. Contohnya kayak Ibnu Rus, terus Al-Kindi, Al-Farabi, terus Ibnu Sina. Tentu kalian kenal ya, gak asing gitu sama Ibnu Sina. Pokok banyak sekali tokoh ilmuwan Islam yang sangat besar perannya pada abad pertengahan mengenai pengembangan ilmu. Nah, di sini saya akan mengambil tokoh yang bernama Ibnu Sina. Baik, bicara mengenai tokoh ilmuwan Ibnu Sina, beliau ini lahir pada tahun 980 di Uzbekistan, yang sekarang itu dinamakan Uzbekistan. Jadi dulu ini bicara tentang kehidupan beliau, kesehariannya beliau, pada umur 10 tahun ini beliau udah bisa membaca Al-Quran. Dan pada saat umur segitu juga beliau ini sudah cukup menguasai tentang medis kontemporer, dan beliau ini mempraktekannya pada umur 16 tahun. Dan semakin remaja beliau ini sudah membelajar mengenai penalaran dasar kepada gurunya, dan juga sudah belajar mengenai pemikiran filsuf era Helenistik, dan itu secara otodidak. Jadi dari kebiasaan yang beliau ini dari sejak dini sudah dibiasakan terus belajar, terus haus akan ilmu, tentu dong yang beliau dapatkan ini tidak sia-sia. Jadi beliau ini semakin dewasa mempelajari tentang kedokteran, yang pada akhirnya nanti Ibnu Sina ini dikenal sebagai father a doctor. Jadi karena emang ilmu Ibnu Sina ini sangat mendalami mengenai ilmu kedokteran, dimana beliau ini membuat buku yang bahasa Inggrisnya itu The Canon of Medicine, kalau nggak salah ya itu. Terus yang bahasa Indonesianya itu bahasa Indonesianya itu Kitab Pengobatan. Jadi buku ini itu sangat berguna banget pada saat abad pertengahan itu, dan tidak disangka-sangka buku itu pun juga masih sebagai referensi pada masa sekarang. Dan buku ini tidak hanya dipakai oleh tokoh-tokoh Islam, tidak hanya dipakai oleh orang-orang Islam lah, tapi juga dipakai oleh orang-orang Barat, dimana buku ini sangat berguna bagi seorang dokter. Dan yang perlu kita ketahui juga, pada saat beliau ini berusia 21 tahun, beliau ini sangat banyak sudah karya-karya yang diciptakan, sekitar 240 karya. Dan itu tuh tentang buku-buku tentang fisika, matematika, kedokteran, dan macam sebagainya lah. Kok banyak banget suatu ilmu yang beliau ini buat untuk kita adopsi gitu, untuk kita jadikan referensi. Jadi sangat banyak banget karya-karya beliau yang masih diadopsi, yang masih digunakan pada masa sekarang oleh orang-orang yang emang membutuhkan.
Jadi secara tidak langsung kan ya, beliau ini dijuluki sebagai father a doctor karena emang sangat berjasanya beliau ya untuk tokoh ilmuwan yang sekarang, tokoh-tokoh yang sekarang ini yang benar-benar referensinya itu sangat berguna buat kita gitu ya. Jadi sampai-sampai 1000 tahun kelahirannya beliau ini dirayakan. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai perannya Ibnu Sina ini, tokoh ilmuwan Islam abad pertengahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau perbuatan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.